Selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Video ini adalah video ketiga dari pembahasan soal UKK tahun 2026 dengan nama usahanya adalah UDS Prima. Dimana di video pertama saya membahas mengenai persiapan setup data setup awal untuk Accurate Online. Ya, kemudian video kedua adalah mengenai input transaksi di Accurate Online, dan di video ketiga ini saya akan lanjutkan pembahasan berkaitan dengan bagaimana cara memasukkan penyesuaian bukti-bukti memorial yang ada di UDS Prima ini ke dalam Accurate Online. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung membahas bukti memorial yang pertama, yaitu dokumen 26. Di sini kita lihat di bukti memorial ini kepada bagian keuangan, berarti kepada kita gitu ya, bahwasanya telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember 2025 menunjukkan informasi sebagai berikut. Yang pertama ada interest revenue. Perusahaan UDS Prima itu menerima pendapatan bunga sebesar 1.200.000. Kemudian ada bank service charge, yaitu dikenakan biaya gitu ya, beban administrasi bank sebesar 320.000. Untuk pencatatan yang pertama, bukti memorial yang pertama ini kita akan keseluruhannya biasanya itu pergi ke jurnal umum ya. Jadi untuk penyesuaian, transaksi penyesuaian penginputannya itu rata-rata akan dikerjakan di bagian jurnal umum untuk Accurate ini. Nah, kita mulai dari pembahasan penginputan yang pertama dari penyesuaian. Jadi kita buka penyesuaian, kita ke data baru ya. Di sini kita lihat tanggal 31/12/2025 ya. Jadi kita buat tanggal 31 Desember 2025. Oke. Sudah pas ya 2025. Lalu untuk triple transaksi ini tidak ada ya. Nomor bukti ini dimatikan. Kemudian kita buatkan 01-BM. Selanjutnya, untuk mengisi jurnal penyesuaian ini, kita memang harus mahir ya dari sisi penjurnalan, memahami akun-akun yang akan muncul di debit dan akun-akun yang akan muncul di kredit ya. Jadi yang pertama interest revenue, karena di sini ya kita telaah gitu ya transaksinya, karena interest revenue ini adalah sebuah pendapatan penerimaan oleh perusahaan, maka karena dia adalah pendapatan itu bagian dari aturan debit kreditnya akan bertambah di sisi kredit ya. Sedangkan kalau bank service charge yang termasuk bagian dari beban dan ini muncul, artinya terjadi ada bertambah gitu ya bagian dari beban sebesar 320.000, di mana secara aturan debit dan kreditnya, konsep debit dan kredit, beban muncul itu dicatat di sisi debit ya. Jadi konsep seperti itu ya, kita memang harus mahir di penyesuaian ini berkaitan dengan aturan debit dan kredit. Kita mulai dari yang pertama. Jadi berdasarkan aturannya, debit terlebih dahulu yang harus kita catat ke dalam transaksi, maka kita pilih yang pertama adalah yang bank service charge. Bank service charge ini dia mana? Kita cek, nah ini dia. Muncul bank service charge yang sebesar 320.000. Kita tulis 320.000. Kemudian untuk bagian di bawah ini kita biarkan saja. Kita lanjutkan. Oke. Berikutnya baru kita cek bagian dari kredit ya. Kita isi bagian dari kredit, yaitu kita cari yang adalah interest revenue ya. Interest revenue dimana untuk angka revenue itu adalah 1.200.000, maka kita tulis ini sudah pas ya. Ya, pastikan bagiannya sudah terletak di kredit. Tadi di bank service charge kan terletaknya di debit. Oke. Sudah pas di kredit, kita tulis 1.200.000. Nah, 1.200.000 kita lanjutkan. Nah, tentu ada perbedaan ya antara total debit dan total kreditnya nggak sama. 320.000 total debit, 1.200.000 total kredit. Sedangkan kita dalam pencatatan tentu harus seimbang ya antara debit dan kredit. Maka apakah
penyeimbangnya, akun penyeimbangnya. Jadi kita bisa lihat ini adalah penerimaan interest revenue, penerimaan uang, ini adalah pengeluaran uang, bank service charge. Yang lebih besar mana? Penerimaan ataukah pengeluaran? Yang lebih besar adalah penerimaan. Berarti yang terima uang masuk maka akan bertambah yang namanya uang kas ya, kas yang ada di bank ya, karena berbicara mengenai bank. Maka akun berikutnya yang akan kita isi selisihnya, selisih dari antara 1.200.000 dan 320.000 ini adalah cash in bank. Oke. Nilainya adalah, aturan pencatatannya adalah di debit karena terjadi penambahan ya cash in bank akibat adanya penerimaan pendapatan bunga sebesar 880.000 ya. Ini adalah selisihnya langsung otomatis dia akan memberi menuliskan selisih dari debit dan kredit yang sudah kita masukkan tadinya. Kalau sudah diklik lanjut ya, klik lanjut dan kita lihat total dan debitnya, debit dan kreditnya sudah sama. Dan selesailah pencatatan untuk transaksi memorial ya, bukti memorial yang dokumen 26 ini yang pertama, bukti memorial yang pertama ini kita sudah pas ininya ya, akun-akun yang muncul dan peletakan akun-akunnya sudah pas, total debit dan kreditnya sudah seimbang. Sekarang kita pergi ke info lainnya ya. Keterangannya bisa kita tulis di sini bahwasanya telah menerima interest revenue dan bank service charge ya. Penerimaan pendapatan bunga ya, dan ini ya pembebanan administrasi bank. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti kita sudah bisa simpan. Klik simpan. Kita cek. Ya, ini adalah ini ya transaksi yang sudah kita buat tadi. Kita lihat bentuknya sudah seperti ini ya. Tidak perlu lagi ada perincian jurnalnya karena sudah nampak 2 debit, akun di debit dan 1 akun di kredit. Oke. Selanjutnya kita masih belum move on ya ke dokumen berikutnya karena ini berkaitan dengan rekonsiliasi bank. Jadi ketika ya kenyataan yang sebenarnya terjadi ini di lapangan, ketika perusahaan menerima rekening koran dari bank, di situ saatnya bank melakukan yang namanya rekonsiliasi, yaitu menyamakan pencatatan yang ada di perusahaan ya, yang penjurnalan yang sudah dilakukan oleh perusahaan dengan rekening koran dari bank ya, pencatatan yang dibuat oleh bank. Jadi setelah kita mengisi di jurnal umum, kita pergi ke kas dan bank, lalu kita melakukan yang namanya rekonsiliasi bank. Jadi pilih rekonsiliasi bank di sini. Selanjutnya kita cari dan pilih bank, kita ambil cash in bank. Setelah itu kita isi dimulai dari tanggal yang mau kita rekonsiliasi adalah di tanggal 1 bulan 12 tahun 2025 sampai ke 31 bulan 12 tahun 2025. Berikutnya kita refresh kan. Nah ini dia adalah 14 data yang akan dicocokkan dengan rekening koran yang ada, yang sudah diterima ya dari bank. Jadi kita akan mencocokkan. Ini adalah pencatatan kita di Journal Accurate. Apakah ada di rekening koran? Terterakah di rekening koran? Kalau misalkan ada, berarti diklik ya, artinya sudah di checklist ya. Apakah historinya ada tercatat dalam rekening koran? Ya, jadi kalau ada berarti kita checklist. Kita klik ya. Oke, berarti tinggal 13 data lagi yang belum cocok. Jadi dicek lagi pembayaran pembelian ke kulkas Nusantara, PT Kulkas Nusantara, apakah ada di rekening bank? Kalau ada di rekening koran, ini ya diklik ada di rekening koran. Jadi ini kita asumsinya semuanya ada di rekening koran, sehingga kita tinggal klik saja semuanya ya sampai habis hilang 12 data yang belum cocok ini.
Dan terakhir, ini adalah jurnal umum yang barusan kita buat ya, yaitu pendapatan dan pembebanan administrasi bank. Kita checklist. Oke, dan hasilnya artinya telah dilakukan rekonsiliasi bank, yaitu pencocokan antara jurnal yang dibuat oleh perusahaan, yaitu di Accurate, dan rekening koran yang diterima dari bank. Selesai untuk mencatat memorial di dokumen nomor 26 ya. Kita move on, kita lanjut ke dokumen 27. Di dokumen 27 di sini ada lakukan penyesuaian, kita diminta untuk melakukan pencatatan transaksi jurnal penyesuaian untuk perlengkapan, kemudian untuk asuransi, untuk beban sewa, dan untuk cadangan kerugian piutang ya, dimana cadangan kerugian piutang itu ditaksir 2% dari saldo piutang. Maka kita mulai dari yang pertama, yaitu yang diketahui adalah saldo akhir perlengkapan, yaitu sebesar 7.700.000. Nah, ini adalah nilai atau nominal yang ada di lapangan, yang ada di kenyataannya. Tapi bagaimana yang ada di pembukuan perlengkapan itu, ada berapa nominalnya? Maka kita bisa lihat dari daftar laporan. Kita cek daftar laporan dan kemudian kita cek di neraca pembukuan berapa untuk perlengkapan di akhir Desember 2025. Kita mau simplify saja ya, kita simplifikasikan, ditampilkan akun anak saja. Oke. Lalu kita cek untuk perlengkapannya berapa, yaitu sebesar office supplies-nya 13.600.000. Nah, ini adalah yang terbukukan atau tercatat gitu. Tetapi di kenyataan sesungguhnya adalah sebesar 7.700.000. Maka yang harus kita cari dan yang nantinya akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian itu adalah yang sudah terpakai gitu, alias yang sudah menjadi beban, yaitu beban perlengkapan. Maka kita tinggal mencari selisih antara 13.600.000 dan 7.700.000. Jadi kita hitung angkanya, yaitu 13.600.000 dikurang ya 7.700.000. Oke, 7.700.000, sehingga hasilnya adalah 5.900.000. Dan ini adalah saldo nominal gitu ya, nilai rupiah dari perlengkapan yang sudah terpakai. Maka dengan demikian kita bisa menuliskannya, mencatatnya ke dalam jurnal penyesuaian. Kita pergi lagi ke jurnal umum. Sekarang kita masukkan tanggal 31 bulan 12 tahun 2025. Nomornya adalah BM ya, 02 garing BM. Ya, kita pergi ke sini dan yang pertama adalah saldo. Ini mencatat penyesuaian untuk perlengkapan. Jadi diakui adanya supplies expense yaitu atau beban perlengkapan. Ya, office supplies expense nilainya adalah sebesar yang tadi 5.900.000 di debit ya. Jadi kita tulis 5.900.000. Setelah itu lanjut bagian kreditnya, akun yang muncul di kreditnya adalah supplies. Ya, office supplies sebesar angka yang sama 5.900.000 diletakkan di kredit. Oke, lanjut. Dan selesai untuk mencatat penyesuaian dari perlengkapan. Ya, berikutnya untuk beban asuransi. Nah, untuk beban asuransi tidak perlu ada perhitungan untuk mencari beban ya, karena sudah diketahui bebannya. Ya, maka kita tinggal langsung saja mencatatnya ke dalam jurnal umum. Kita cari yang pertama adalah beban asuransi, yaitu insurance expense. Insurance expense sebesar 1 juta. Kita tulis di sini 1 juta. Oke. Bagian debit ya. Oke, lanjut. Berikutnya, kreditnya tentu adalah asuransi dibayar di muka alias prepaid insurance. Angka sama 1 juta diletakkan di kredit. Oke. Berikutnya adalah beban sewa. Jadi beban sewa debitnya tentu adalah rent expense atau beban sewa rent expense. Angkanya sebesar 2 juta. 2 juta.
kita tulis 2 juta. Setelah itu di debit ya, sudah pas. Rent expense-nya 2 juta di debit. Kreditnya tentu adalah prepaid rent. Ya, prepaid rent sebesar angka yang sama yaitu 2 juta di sisi kredit. Nah, lanjut. Selesai untuk pencatatan beban sewa. Nah, sekarang kita akan mencari perhitungan berapa besaran dari cadangan kerugian piutang ya, yang sebesar 2% dari saldo piutang. Berarti ini artinya kita harus tahu saldo piutang berapa ya di akhir Desember 2025. Kita balik lagi ke daftar laporan untuk mengecek account receivable. Nah, ini dia. Account receivable diketahui sebesar 306.508.000. Berarti kita hitung ya. Kita hitung sebesar 306.508.000 ya. 000. Oke. Nah, dan dibilang adalah kerugiannya 2% dari saldo piutang. Berarti tinggal dikalikan dengan 2% ya. 2%. Oke, sama dengan hasilnya adalah Rp6.130.160. Nah, belum selesai sampai di sini ya, karena kita harus mengurangkannya dengan allowance yang sudah ada, yaitu yang sebesar 2.500.000, sehingga nanti hasil akhir yang akan terlaporkan di neraca alias laporan posisi keuangan, yaitu angkanya pas sebesar 6.130.160 ini. Jadi kita kurangkan dengan sebesar 2.500.000. Oke, sehingga yang kita catat di dalam penyesuaian adalah sebesar 3.630.160. Jadi kita balik lagi ke sini ke jurnal umum dan kita buatkan kerugian piutang. Debitnya tentu adalah expense-nya, yaitu bebannya ya, bad debt expense. Angkanya tadi sebesar 3.360.306. Oke, 160. Oke, 3630.160 sudah pas di debit. Dan lanjut. Berikutnya adalah cadangan kerugian piutang atau allowance-nya ya. Allowance sebesar angka yang sama di kredit sudah. Oke, lanjut. Nah, yang ini diminta pelanggan atau pemasok yang harus diisi ya, karena ini kan berkaitan dengan piutang ya. Jadi pelanggan berarti ini sebenarnya kita ini saja ya, sembarangan saja, random saja untuk memenuhi persyaratan. Jadi kita kasih saja toko qualify ya. Oke, lanjut. Dan selesailah pencatatan memorial untuk dokumen 27 dari perlengkapan asuransi sewa sampai cadangan kerugian piutang sudah kita isi semua di jurnal umum di Accurate. Total debit dan kredit sudah pas, sudah balance, kita bisa simpan. Oke, berhasil. Kita pindah ke dokumen 28 di mana di sini diminta untuk melakukan penyesuaian terhadap aktiva tetap, di mana untuk vehicle ya itu 2.500.000. Apanya ini? Yaitu penyusutannya ya. Jadi penyusutan untuk vehicle itu 2.500.000, equipment itu 1 juta. Kita tetap berada di jurnal umum. Tanggal kita perbaiki tanggal 12 tahun 2025. Berikutnya untuk nomor yaitu 03 garing BM ya. Oh, tadi di memori 27 sepertinya kelewatan ini ya, keterangan ya, membuat keterangan. Jadi kalau kalian ya tetap harus diisi ya keterangannya biar rapi. Nah, ini saya lanjut aja ya. Oke, jadi yang pertama bagian vehicle itu expense-nya adalah depreciation ya, depreciation expense untuk vehicle ya. Ya, yang pertama depreciation expense vehicle ini angkanya yang sebesar 2.500.000, kita tulis 2.500.000. Oke. Lalu
Bagian kreditnya tentu adalah bagian akumulasinya, yaitu kita tulis saja vehicle biar muncul vehicle-nya yang akumulasi depreciation vehicle-nya ini. Diletakkan di kredit, angka sama 2.500.000, lanjut. Oke, untuk vehicle sudah dicatat. Sekarang kita masukkan bagian equipment-nya tentu depreciation yang equipment, kita cek. Kita cari yang equipment, yaitu yang kita ambil adalah depreciation expense-nya, beban penyusutan peralatannya. Angkanya sebesar 1 juta. Oke, sudah bagian debit. Kemudian kreditnya adalah bagian dari akumulasinya. Nih dia akumulasi depreciation untuk office equipment. Angkanya sama, di kredit sebesar 1 juta. Kalau sudah, lanjut. Dan inilah hasilnya, depreciation yang pertama untuk vehicle, akumulasi untuk vehicle 2.500.000, kemudian depreciation untuk peralatan 1 juta debit, akumulasi peralatannya juga 1 juta kredit. Oke, setelah debit dan kredit sudah pas, kita simpan. Oh, jangan. Ini nih suka kelewatan ya. Info ini harus kita catat dong. Keterangannya yaitu penyesuaian untuk penyusutan ya. Penyusutan kendaraan dan peralatan. Oke. Dan baru kita bisa simpan, klik simpan. Ya. Soalnya kalau nggak dikasih keterangan, contohnya seperti ini, jadi kosong nih keterangannya. Oke, jadi harus diisi ya. Ini kadang suka terlewat deh keterangan ini pengisiannya. Sekarang di dokumen 29 di sini diminta untuk melakukan penyesuaian, yaitu yang pertama adalah pengakuan, ya, mengakui adanya gaji karyawan yang nantinya akan dibayar di tanggal 2 Januari 2026, berarti di tahun depannya gitu ya. Kemudian juga pembayaran listrik juga akan dibayar di bulan depannya, tahun depan, dan pembayaran air juga akan dibayar di tahun depannya juga. Maka untuk tanggal 31 Desember ini dilakukan atau diakui adanya beban untuk gaji karyawan dan juga untuk listrik dan air yang nantinya akan dibayar di bulan Januari tahun depannya. Ya, maka kita masuk ke data baru. Kita buat tanggal 31 bulan 12 tahun 2025 ya. Oke, selanjutnya nomor adalah 04-BM. 04-BM. Ya, kita pergi ke sini. Yang pertama, kita ambil beban gaji, wages and salaries. Angkanya sebesar 16 juta. Ya, kita catat di sisi debit 16 juta. 16 ya. 16 juta. Oke. Debit 16 juta yang di sini dilewatkan. Klik lanjut. Berikutnya, karena ini kreditnya sama-sama satu kredit, yaitu semuanya masuk ke dalam utang beban, jadi nanti kita satukan bagian kreditnya. Sekarang kita tulis dulu bagian debitnya. Ada gaji dan juga ada listrik dan air. Nah, listrik dan air akunnya kan disatukan ya, electricity and water itu. Ya, electricity and water. Jadi disatukan, maka masih terletak di debit. Jadi kita klik bagian debit, terus kita ganti angkanya 600.000 ditambah 420.000, berarti 1.020.000 ya. 1.020.000. Oke, lanjut. Ya, hasilnya total untuk debitnya adalah 17.020.000. Nah, ini baru kita kreditkan. Kita kreditkan yang namanya payable-nya, ya, utangnya adalah utang. Oh, dia bukan ini nih, namanya expense ya, accurate expense kalau nggak salah. Ya, benar, accurate expense. Oke, accurate expense, kemudian totalnya 17.220.000 ya, 17.020.000 di sisi kredit sudah pas. Ya, dan inilah bentuk dari penjurnalan untuk transaksi di dokumen nomor 29 ya, penyesuaian nomor 4. Sudah selesai, sudah pas, kita tinggal belum keterangan ya, penyesuaian atau pembebanan ya.
pembebanan gaji karyawan dan air listrik gitu aja deh ya. Nah, intinya kita tahu ini pengeluarannya untuk apa gitu ya, untuk keterangannya. Oke, kalau sudah, simpan. Next, berikutnya dokumen 30. Ini adalah dokumen yang terakhir. Ya, sudah tertulis selamat dan sukses ya. Semoga sukses juga kalian nantinya saat mengerjakan UKK dapat nilai terbaik ya. Oke. Di dokumen 30 di sini ada permintaan untuk melakukan konversi atas pajak. Jadi diminta untuk menghitung pajak penghasilan badan dengan ketentuannya yaitu PP nomor 55 tahun 2022 dengan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto bulan Desember 2025. Jadi berdasarkan ketentuan PP nomor 55 tahun 2022, perhitungan pajak penghasilan badan itu dicari 0,5%-nya dari peredaran bruto untuk bulan Desember 2025. Apa yang dimaksud dengan peredaran bruto di PP ini gitu ya, di peraturan pemerintah ini? Artinya ya, maksudnya adalah peredaran penjualan kotor yang berlangsung atau yang terjadi di bulan Desember 2025. Kalau diartikan sebagai penjualan kotor berarti masih belum masih belum dikurangi dengan adanya sales return atau adanya sales discount gitu. Jadi artinya memang benar-benar pure penjualan kotor tanpa ada dikurangi apapun terlebih dahulu. Nah, itulah yang akan dijadikan nilai yang akan dikalikan 0,5%-nya. Nah, maka dari mana kita bisa melihatnya berapa besaran penjualan kotor untuk bulan Desember 2025? Maka kita bisa cek, kita bisa pergi ke daftar laporan. Ya, sudah di daftar laporan ke sini ya. Nah, lalu kita pergi ke bagian penjualan. Kita mau cek bagian penjualan di bulan Desember. Maka kita bisa cek di grafik penjualan bulanan ya. Berapakah penjualan bulanan untuk bulan Desember yang dimulai dari tanggal 1 bulan 12 tahun 2025 hingga tanggal 31 bulan 12 tahun 2025. Nah, lalu kita tampilkan. Dan ternyata ini dia hasilnya, bahwasanya penjualan bulanan di bulan Desember, di tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember itu sebesar 403 ya. Ya, 403.137.000 dan inilah nilai penjualan kotor di bulan Desember 2025 dan inilah yang akan kita hitung 0,5% ya. Jadi kita tulis 403.137.000 kemudian dikalikan dengan 0,5%. Ya, hasilnya adalah Rp2.015.625. Inilah nilai dari pajak penghasilan yang akan kita catat ke dalam account di jurnal umum ya, di penyesuaian. Kita sudah temukan nilai nominal untuk pajak penghasilannya, maka kita bisa pergi ke jurnal umum, kita masukkan data baru tanggal 31 bulan 12 ya, untuk tanggalnya kita tulis 2025, lalu untuk nomornya masuk nomor bukti 05/BM. Kita input transaksinya ke dalam, yang pertama adalah ya sudah disebutkan ya bahwasanya catat PPh ke dalam income tax expense. Yang pertama tentu muncul beban ya, beban pajak penghasilan. Jadi kita tulis untuk yang pertama adalah income tax expense. Income tax expense angkanya tadi adalah yang sebesar 2015 ini. Jadi kita tulis 2015.685. Oke, Rp2.015.685. Lanjut, kreditnya adalah income tax payable. Kita tulis, kita cari income tax payable. Income tax payable ini dia, bagian kredit sudah pas, dan lanjut.
Dan inilah hasil pencatatan penjurnalan untuk dokumen 30 ya, yaitu penyesuaian di nomor 5. Inilah hasilnya. Kita pergi ke info lainnya, yaitu kita catat ya, yaitu pembebanan pajak penghasilan ya, atau PPH saja ya, PPH badan. Oke, ya, lebih nice. Dan kita simpan. Selesai untuk mencatat dokumen penyesuaian. Maka dengan kita selesai mencatat dokumen 30, itu artinya kita tinggal lagi mengecek daftar laporan, yaitu apa yang sudah muncul ya, yaitu jenis laporan dari neraca ya. Yang pertama kita cek, kita refreshkan terlebih dahulu. Ya, ini adalah sebelumnya neraca sebelum penyesuaian, dan sekarang adalah neraca laporan posisi keuangan ya. Ini adalah laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025, dan inilah hasil dari ini yang sudah kita catat ya. Nah, kita cek allowance folder-foldernya sudah pas kan, jadi 6.130 sesuai dengan yang sudah dihitung tadi, 5% dari saldo piutang ya. Oke, merchandise sudah, sampai ke bawah sudah. Lalu di bagian kewajiban dan liabilitas ekuitas, nah laba yang didapat adalah 575.796.245. Untuk laba kita bisa pergi ke keuangan ya. Kita buka laba rugi standar. Nah, untuk laba rugi standar kita ambil dari tanggal 01 bulan 12 tahun 2025 sampai 31 bulan 12 tahun 2025. Kita cek bagian akun anak. Dan ini dia hasilnya. Pendapatan untuk sales merchandise-nya 403 juta tadi kan, 137 ini adalah penjualan kotornya sebelum dikurangi di return, discount, dan freight collected, dan hasilnya adalah 393. Kemudian beban pokok penjualan yaitu cost of goods sold-nya, lalu berbagai beban operasional hingga pendapatan dan beban non operasional, sehingga dapatlah laba bersihnya yaitu sebesar 5.118.905. Ini adalah dari 1 Desember 2025 sampai 31 Desember 2025 yang sebesar 5.118 ya. Kalau misalkan kita mau melihat dari tanggal 30 November ya, karena kan dari asal awalnya itu 30 November, biar supaya terbawa yang neraca saldo yang ada di 30 November 2025 ya. Ini berkaitan dengan neraca saldo di 30 November sesuai dengan yang ada di soal. Maka bentuknya adalah seperti ini dari 30 November sampai 31 Desember. Nah, ini bentuknya sudah ada perubahan ya. Dan hasil laba bersihnya nah berbeda gitu, karena sudah bertambah dengan laba atau rugi ya, penjualan dan pendapatan yang berasal dari bulan November sebelumnya. Oke, ini adalah laba rugi standar. Kita sudah menyajikan laba rugi, neraca, lalu kita cek bagian dari modal ya, yaitu berkaitan dengan ekuitas, yaitu laporan perubahan ekuitas. Nah, itu kita bisa cari ya. Kita bisa cari, dia agak turun ke bawah, jadi kita cek saja. Nah, ini dia perubahan ekuitas pemilik. Ini adalah laporan perubahan ekuitas. Kita buka, kita lihat dari tetap sama dari 30/11/2025 sampai 31/12/2025. Tampilkan ya, inilah hasilnya. Ekuitas pemilik di akhir periode Desember 2025 itu adalah 813.2.758. Inilah bentuk dari penyajian laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya masih di keuangan sini ya, kita bisa cek bagian arus kas. Untuk arus kas kita mau lihat secara langsung atau tidak langsung ya. Ini ada pilihannya mau arus kas langsung atau arus kas tidak langsung ya.
ini tiba-tiba tidak bisa ini. Jadi kita cek dulu laporan arus kas yang langsung ya, langsung atau tidak langsung. Saya pilih yang langsung saja ya. Dari bulan November 2025 ke Desember 2025 dan tampilkan, dan inilah bentuk hasil dari laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung ya, bentuknya seperti ini. Kas terakhir adalah 733.449.603 rupiah. Jadi sama dengan yang ada di neraca posisi keuangan ya. Nah, ini dia sudah pas ya. Oke, jadi penyajian laba rugi sudah, perubahan ekuitas sudah, neraca sudah, arus kas sudah, maka selesai pula lah pembahasan dari video ya yang ketiga ini, yaitu penginputan transaksi penyesuaian dan penyajian laporan keuangan UDS Prima UKK akuntansi tahun 2026 untuk paket ke-1 ya, dan juga paket ketiga. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, dan terima kasih and bye-bye.